Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang Ustazah sayangi. Semoga kalian semua masih semangat untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh kita hari ini ya. Sebelum memulai kegiatan, kita awali dulu dengan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hari ini kita akan bahas tentang akhlak tercelah. Di sini ada 3 akhlak tercelah, yakni marah, fasik, dan pilih kasih. Kita akan bahas yang pertama ya, yakni marah. Marah secara harfiah berarti negatif. Marah disebut juga ghadab. Secara istilah, marah adalah luapan perasaan seseorang yang merasa tidak senang dan panas hati karena sesuatu. Ada juga yang mengartikan bahwa marah adalah ketika darah yang memanas di jantung. Orang yang sedang marah dapat kita lihat dari ciri-cirinya, seperti muka dan matanya memerah, pandangan matanya jadi seram, denyut jantungnya makin cepat dan tubuhnya terasa gemetar, mulutnya berdesir dan mengeluarkan kata-kata yang kotor. Ada juga yang sampai melakukan kegiatan atau sesuatu yang merugikan, seperti sambil memukul, melempar, membanting, dan sebagainya. Di dalam Islam, seseorang dilarang untuk berbuat marah, karena marah tidak ada manfaatnya sedikit pun. Bahkan marah hanya akan menyisakan segudang kerugian. Marah merupakan bentuk akhlak tercelah, sehingga harus dihindari. Dan marah termasuk perbuatan syaitan yang tidak boleh kita ikuti. Orang yang marah akan mudah tersinggung dan melakukan hal-hal yang buruk. Karena apa? Karena ketika orang marah, dia tidak dapat mengendalikan dirinya. Menurut Rasulullah SAW, orang yang kuat adalah orang yang dapat mengendalikan amarahnya. Dan orang yang mampu menahan amarah termasuk adalah orang yang bertakwa. Lalu, ketika kita marah, apa yang dapat kita lakukan? Yang pertama, kalau kita marah dalam keadaan berdiri, kita duduk agar lebih tenang. Ketika kita duduk masih marah, kita dianjurkan untuk tidur. Lalu kita juga dapat mengambil air wudhu dan melaksanakan sholat. Selain itu, kita juga bisa diam. Dan apabila kita berhadapan dengan seseorang yang akan kita marahi, kita segera meninggalkan orang tersebut. Dan yang paling mudah kita lakukan ketika kita marah, kita mengucapkan a'udzubillah. Selanjutnya kita akan bahas tentang fasik. Secara bahasa, fasik berasal dari kata fasaqo, yafsiku, fiskan, fusukan, yang artinya keluar atau menyimpang dari perintah. Secara terminologi atau istilah, fasik berarti menyatakan keimanan dalam hatinya dan telah mengakui akan kebenaran agama, tetapi dalam tindak perbuatannya mereka mengingkari terhadap Allah. Jadi gampangnya, orang ini mengaku beragama Islam, akan tetapi senantiasa berbuat dosa. Apa akibatnya kalau seseorang itu memiliki sifat yang fasik? Yang pertama, tidak akan dipercaya oleh manusia, dan Allah juga tidak akan memberi petunjuk. Mereka juga akan terancam masuk neraka. Fasik adalah perbuatan yang sangat dilarang oleh ajaran Islam, karena perbuatan fasik adalah perbuatan syaitan yang senantiasa berperilaku menyimpang. Cara yang dapat kita lakukan agar terhindar dari sifat fasik yakni kembali kepada kitab suci Al-Quran, berperilaku sesuai aturan agama, dan memahami betapa besar kerugian atau bahaya dari sifat fasik. Anak-anak, yang terakhir kita akan bahas tentang pilih kasih.
Pilih kasih berarti memihak atau berat sebelah. Sikap pilih kasih adalah cerminan dari sikap tidak adil seseorang kepada orang lain. Pilih kasih sangat dilarang di dalam Islam karena Islam menjunjung tinggi nilai keadilan. Pilih kasih biasanya terucap dari mulut seseorang ketika dia diperlakukan berbeda dari yang lain, padahal merasa memiliki hak serta status yang sama dengan orang-orang yang diistimewakan tersebut. Tentu hal ini akan menimbulkan kecemburuan bagi orang yang mendapatkan perlakuan yang tidak seharusnya. Selain cemburu, orang yang diperlakukan tidak adil dan sifat pilih kasih ini dapat menimbulkan iri dan dengki. Maka yang terjadi adalah seseorang tersebut menjadi sulit diatur dan kurang memiliki rasa hormat terhadap orang lain karena mereka beranggapan bahwa mereka tidak akan mendapatkan perlakuan yang adil. Contoh, ada 2 orang anak sama-sama kelas 4, oleh ayahnya diberi uang saku yang tidak sama jumlahnya, padahal mereka memiliki kebutuhan yang sama. Itu namanya pilih kasih. Akibat dari perbuatan pilih kasih yakni terjadi permusuhan, kedengkian, kebencian di antara sesama, dan sampai dapat terjadi pemutusan hubungan silaturahmi. Hal-hal yang dapat kita lakukan untuk menghindari sikap pilih kasih yakni berbuat adil dan bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Dan jangan lupa tetap bersikap sabar agar kita mampu menjauhkan diri dari sifat tercela yakni pilih kasih. Demikian materi yang dapat Ustazah sampaikan. Semoga anak-anak dapat memahami apa yang Ustazah sampaikan dan apa yang Ustazah sampaikan ini dapat bermanfaat. Ustazah ucapkan terima kasih karena anak-anak sudah mau menyimak video pembelajaran hari ini. Dan Ustazah juga mohon maaf apabila ada kata-kata mungkin yang kurang berkenan di hati anak-anak. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.